مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وريد يا رشيد
واذكر على مرصدنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa lisyafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah min ahwali min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin ومن أحوال من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا الحافظين مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Allah berikan kita karunia husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa azama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Manhul abai abna'ahum al-afa war-rahmata wal-inayata war-ri'ayata. Wa bil hadithi anna al-aqra' ibn habis qala innani asharatan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum faqala sallallahu alaihi wasallam inna man la yarham la yurham rawahu al-Bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nah, jemaah kita lanjut fi nizamil usrah yang masih berkaitan tentang hubungan dari orang tua kepada anak. Ini aturan yang stressingnya kepada
orang tua biar ada benar. Jadi orang tua jangan cuma ntar komplain doang sama anaknya, udah gede kok lu begini ya iya, orang udah dari kecilnya kagak tapi urus ini. Nah jadi biar kita fair, ada sebab ada akibat, ada yang namanya hukum kausalitas sebab akibat. Maka kita akan diajarkan betul oleh mu'allif hadzal kitab Abu Yasin Muhammad. Dan sebelum kita awali atau kita masuk ke dalam bahasannya, kita tabarrukan, kita baca sholawat seperti biasa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام abna'ahum al-'afwa war-rahmata wal-inayata war-ri'ayata. Jadi tugas dari orang tua yang keempat, karena pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 3 tugas dari orang tua kalau pengen mencetak kader-kader yang hebat, kader-kader yang menyejukkan pandangan mata, harus ada ikhtiar. Dan kita ngaji ini malam lanjutannya yang keempat adalah manhul aba'i abna'ahum. Maka yang keempat adalah perhatian orang tua kepada anak-anak mereka. Al-'afwa, simpati, dia perhatian kasih sayang. War-rahmata, dan menyayangi. Wal-inayata, dan perhatian. War-ri'ayata, dan dia memelihara. Jadi memang ada, kalau bahasa sekolahannya, ada personal touching, ada sentuhan kepada masing-masing anak kita, bukan sekedar memenuhi materinya. Bagaimana kemudian kita membuat mereka nyaman, mereka percaya diri, mereka punya harapan, tidak kemudian dihakimi melulu. Satu waktu kita harus ajarkan supaya dia mengetahui kesalahannya, tetapi kemudian tidak melulu kesalahannya itu yang dibahas, tetapi kita perlu bangkitkan. Setiap orang hidup pasti punya masalah, setiap orang hidup pasti dia tergelincir. Tapi ingetin ya, jangan sampai tergelincir lagi. Jangan sampai salah lagi. Sekarang masih mendingan bisa balik, bisa benar. Entar kalau kemudian jadi fatal, nah diberitahukan tentang kesalahannya, diberitahukan tentang jalan keluarnya dan bangkit. Dan mereka tidak menjadi minder. Karena gini Pak, saya ketemu dengan orang yang sampai tua jadi minder, nggak pede, krisis percaya diri. Karena saya mendapatkan berita bahwa dia punya orang tua, galaknya nggak keturunan, tapi tidak diimbangi dengan bagaimana kemudian dia harus memperbaiki diri, dimotivasi. Kan nggak semuanya anak sama. Ada anak yang kemudian dia rada kendel, mentalnya kuat, memang terlahir mentalnya kuat, dia bisa ngambil pelajaran. Tapi lebih banyak kemudian anak-anak yang karena terus diintimidasi, karena terus disalahkan, akhirnya dia krisis kepercayaan. Karena orang tua dulu di satu sisi mereka ingin mengajarkan kita menjadi kuat, tapi karena tidak diimbangi dengan bagaimana harus jalan keluarnya, akhirnya banyak orang yang minder. Karena orang tua dulu galak-galak, karena dia ingin mengajarkan jadi anak laki kudu begini, keren, jangan mejek. Ya jangan mejek, ibaratnya lemah banget gitu. Tapi bagi orang yang kemudian dia tidak menyelipkan kasih sayangnya, perhatiannya, lu tahu nggak, gua kalau begini ini sebenarnya gua sayang lu.
Orang tua kita, guru-guru kita yang bijak dulu ngomong gitu. Itu Bang Yudin, kita dulu kalau mau sekolah digebuk kita punya tangan, mending depannya, belakangnya, pundaknya, betul ya? Kalau udah kebangetan parah kan pundaknya yang dihajar sama penggarisan. Apa bahasa guru kita? Gua bukan gebuk lu, gua gebuk setan yang ada di diri lu. Iya, cuman kan yang sakit kita. Emang kagak ada cara lain ngusir setan yang pakai gebuk penggaris. Tapi dulu kita didoktrin, oh iya, guru kita kelewat sayang. Dia tidak pernah membenci, menyakiti muridnya. Tapi dia sedang memberitahukan dirimu dikuasai oleh setan sehingga malas. Guru kita ngajarin, lu jangan diem aja kalau ada setan di dirimu, kudu lawan. Berhubung kau tidak melawannya, gurunya ngasih bantuan. Dengan penggaris yang diketok ke tangan kita jerit aja deh. Nggak ada penggaris cabang kita ditarik. Nggak ada penggaris. Kalau sekarang udah dilaporin kita. Dan ada personal touching, ada perlu kita mendekati mereka, disentuh mereka. Ingatin ya, waktunya gua kagak ada. Kalau lu mau gini mulu, sekarang ada bapaknya. Ntar kalau kagak ada bapak lu mau gimana? Sekarang mumpung lagi didampingin, mumpung lagi ditemenin. Jangan begitu jadi anak. Kesian ntar anak-anak lu, masa depan lu. Nah itu yang jarang dimiliki oleh orang tua, bahwa kadang-kadang cuma menghukumi saja. Sama ketika seorang ayah atau seorang ibu menyalahi anaknya dalam, oh lu punya bini yang begitu jadi kagak. Nah, padahal dia tidak pernah mengajarkan titik pesan. Lu kalau nyari bini yang kudu begini, yang kira-kira kagak merongos sama lu. Kalau punya bini lagi terus dia jawab mulu, udah jangan lu jadi bini. Sebelum lu jadi bini, lu lihat nanti ada diajarin sini, Pak. Dan ini tugas Bang Akut. Tugas Akut. Karena ini stressingnya buat mereka yang punya anak perempuan. Dan Bang Akut anaknya perempuan semuanya. Nanti apa tugasnya di sini? Jadi sayangin, jagain kita punya anak perempuan. Dan orang tua sangat terlibat. Jangan diantepin. Biarin Ustaz, dia suka sama suka. Kalau anak perempuan ente susah, ente gak bakal mampu nahan air mata. Gak bakal. Jangan kata anak perempuan, anak laki gitu. Kita gak bisa nahan. Wabil hadithi, maka itu dalam sebuah hadis, annal Aqra' ibn Habisin, bahwasanya Aqra' bin Habis qala, berkata ia, inna li asyaratan minal waladi, sesungguhnya itu bagiku ada 10 daripada anak. Maqabbaltu wahidan minhum, aku tidak mencium daripada satupun anakku yang 10 itu. Nggak dicium anaknya. Jadi kalau secara materi ente boleh bisa penuhi, tetapi mereka anak tidak hanya cukup dipenuhi secara materi. Dia perlu waktunya mendapatkan belas kasih sayang dari ayah dan ibunya. Emang kudu begitu Pak. Jadi hatinya lembut. Saya ngerasain betul itu didikan dari orang tua. Kita punya abih galaknya nggak ketulungan, membentuk kita menjadi orang yang kuat, nggak gampang nyerah. Tapi saya punya mama begitu lembut, terus dinasihati. Artinya kita akhirnya kebentuk, nggak jadi orang yang putus asa, nggak jadi minder. Bayangin Bang Yudin, dulu saya dididik sama abih saya waktu jadi MC Bang Yudin. Itu yang namanya jadi MC nangis. Kita pembukaan, mungkin kalau dulu saya belajar sama Bang Yudin nggak bakal begitu, karena belum ketemu. Ini kan MC tidak tergantikan kan, tidak tergantikan. Yang kalau kita dengar suaranya kayak umur 40 tahun, begitu ngeliat orangnya baru tua banget gitu. Tapi suaranya itu lagi belajar MC. Begitu kita hendak pembukaan, turun diomel. Cara gue jadi MC jangan begitu, kelamaan lu ngomong. Begini, nangis kita. Begitu udah selesai acara, selanjutnya pembacaan tahlil, naik lagi kita nyosot air mata. Kalau mental kita kecil, nah udah kapok, udah kagak dibayar lagi. Ya malah tua dulu kan. Tapi dari situ nggak bakal kita bisa lupa. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Makanya kalau ditanya siapa guru ente untuk bisa ngomong pertama kali, bisa punya mental, nggak ada takutnya kalau ceramah, ngisi di mana aja, adalah abis saya. Dia kudu serius, dia punya anak.
Jangan cuma bilang bahwa biarin udah bagiannya masing-masing, dia udah gede, udah hidup, dia yang punya. Jangan. Kita kudu kawal mereka dengan doa. Kita dengan sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan, tetapi dari situ kemudian mendapatkan berkah. Ya orang tua dulu emang bisanya digalak doang, digalak doang. Padahal habis saya nggak bisa jadi MC, cuman bisa ngajarin. Gue bingung gitu. Ya kalau mau Haji Bodin mah bangun tidur juga suruh jadi MC, jadi dia jadi MC. Nah ini ada Aqra bin Habis nggak pernah nyium anaknya, padahal punya anak 10. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Kalau dalam hadis lain Nabi sempat melengos. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak mengasihi, dia tidak pantas untuk dikasih atau tidak mendapatkan kasih sayang. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Tuh ingetin buat para orang tua. Jadi jangan pernah kaget pada saat anak begitu dewasa ngomongnya kencang sama orang tua. Ente dulu ngomongnya kenceng dulu, nggak pernah dikasih penjelasan. Nih gua ngomong kenceng begini karena lu punya salah. Kalau lu nggak punya salah, gua nggak ngomong kenceng. Kalau ada anak yang kemudian pada saat nanti bapaknya, emaknya udah tua, nggak peduli karena ente pada waktu kecil tidak mengajarkan kepedulian kepada anak-anak ente. Jadi jangan pernah berbicara tentang akibatnya dulu, tapi kudu fair. Ada sebab yang kau lewatkan sebagai orang tua dalam mendidik. Jadi kalau kita mengukurnya ke situ, akan jadi pembelajaran bahwa ya apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai kalau dalam bahasa. Jadi siapa yang menebar benih, dia yang akan memanen. Jadi yang kau ajarkan adalah kelembutan. Nanti di sini diajarkan betul supaya anak-anak kita dia punya hati hidup, nggak sembarangan. Itu yang disabdakan oleh Nabi kepada Aqra bin Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidaklah termasuk dari kelompok kami. Siapa dia? Man lam yarham, orang yang tidak mengasihi, shaghirana, tidak menyayangi yang kecil di antara kami, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang tua dari kami. Artinya tidaklah termasuk dari kelompok Nabi atau bagian dari umat Nabi yang sesungguhnya bila dia tidak menyayangi yang kecil. Lihat susunannya, yang tua dulu diajarin. Man lam yarham shaghirana. Inti jangan kemudian ngambil kesimpulan nih saudara mudaan songong amat amin tuan. Dia itu akibat. Bila engkau menyayanginya, dia pasti akan sayang, akan menghormati. Lihat susunannya, man lam yarham shaghirana. Ingetin yang jadi anak paling tua. Anak saya yang paling tua juga. Ingetin, sayangin kau yang adik-adikmu, dia pasti hormat. Nggak usah disuruh, nggak usah diminta. Ikan kadang-kadang cuma nyalain doang. Yang anak pinter doang, tapi songong sama mamangnya, songong sama saudaranya yang tuaan. Tar dulu. Kalau dia punya ilmu, dia kagak begitu. Ada masalah di ente. Ente kebangetan jahat, kebangetan menghadirkan ketidaknyamanan kepada orang tersebut. Jangan kata manusia ya akhi, binatang, hewan, kalau kau perlakukan dengan baik, nurut dia nurut. Maka bila ada orang yang tidak sopan sama kita, jangan buru-buru salahin orang itu. Ente yang kebangetan, kagak peduli, gak punya kasih sayang. Ya hewan kan tahu, Pak, kita punya kucing gitu, saya punya asisten rumah tangga itu, kalau dia datang ke rumah pasti ada kucing ikutin. Karena dia sayang banget sama kucing. Tapi kalau ngeliat saya tuh kucing pasti kabur. Karena saya kurang tapi resep. Mau mulutnya itu sama dia kencing di mana aja dia kan. Itu hewan. Jadi kalau ada orang yang nyalahin itu, bener sih Ustaz dia kiai, bener dia ceramah mulu, tapi kagak ada adabnya, akan mungkin lah. Kalau dia diundang di ceramah, dia kemana-mana, ini logikanya.
itu atas restu dari Allah. Dia memberikan tausiah, memberikan pencerahan, diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Mana mungkin kemudian dia dikasih kepercayaan oleh Allah sementara engkau merasa resah? Pasti engkau yang punya masalah. Pasti engkau yang punya masalah. Jadi itu yang harus kita introspeksi di dalam. Saya selalu melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, dia dihormati, betul, orangnya baik. Makanya kalau kita sudah introspeksi, yang kita dandanin adalah diri kita, maka kita nggak buru-buru nyalain orang dulunya, yang kagak resep orangnya. Siapa aja juga orang yang salahin di mata lu. Jangan kata begitu. Karena kebanyakan kita begitu ketemu majikan. Kasihan yang dihukumin yang mudah-mudahan. Padahal hadisnya laisa minna man lam yarham shaghirana. Ini khitabnya kepada orang yang lebih tua. Ente kudu contohin sayang sama anak, sayang sama adik, sayang sama saudara, sayang sama yang mudaan. Ente nggak usah nuntut, nggak usah minta, nggak usah ngajarin, dia pasti hormat, dia pasti hormat. Kita kadang orang yang kita kagak kenal aja kalau peduli sama kita perhatian sama mereka, apalagi yang ada hubungan darah. Ya wajurin kita punya teman gitu. Setiap kali ada kita punya acara dia bantuin nolongin kita. Kita jadi hormat nggak bantu orang? Kita punya abang udah kagak bisa bantuin, nyari gara-gara lulu, nyalahin lulu. Kira-kira kita sebagai adik itu akan hormat apa kagak? Kagak, sekedar aja deh. Lo memang tuaan tapi gak ada manfaatnya. Kita mau kan nggak boleh. Orang tua kita selalu bilang tuh, lu mah jangan timpalin. Samanya lu kalau timpalin, ya akhirnya kita jadi diem aja. Itu jalan terbaik. Tapi ketika ini konteksnya kepada anak, maka lihat, kalau engkau sayangi anak-anakmu, entar dia akan sayang kepada engkau, akan hormat kepada engkau. Tapi kalau enggak disayangi, kalau enggak kau contohkan, dia tidak mendapatkan pembelajaran. Berabitnya jadi ngelawan sama orang tua. Itu kan banyak anak yang ngelawan sama orang tua. Jangan dulu disalahin anaknya, intinya kagak ngajarin. Nah, yang kelima, amrul abai lil abnai bis salati idza balagal wahidu minhum sab'a sinin. Nih tugas orang tua, ingetin perintahnya orang tua kepada anak-anaknya bis shalah, dengan sholat. Jangan diantepin kalau anak kagak sholat. Idza balagal wahidu minhum, apabila telah sampai, siapa yang sampai? Al wahidu minhum, seorang dari anak-anak mereka atau seorang dari mereka anak-anakmu, sab'a sinin, udah 7 tahun. Kalau umur 5 tahun antepin aja dulu. Karena memang perintahnya itu di umur 7 tahun, tapi untuk membiasakan tarbiyah diajak dituntun ke masjid. Lian sya'a ala hubbiha wa ta'alluqi biha, supaya tumbuh siapa itu anak, al-wahidu minhum, ala hubbiha, atas mencintai sholat, wa ta'alluqi biha, dan terkait dengan sholat. Artinya dia terus tergantung keingetan dengan sholat. Tsumma darbuhu inda tartiha, kemudian pukullah anak itu, anak yang dia tak kala meninggalkan sholat. Idza balagha 10 sinin, kalau udah sampai 10 tahun. Tunggu, kalau orang tua kita dulu emang untuk itu rada serius. Seakan-akan mereka ingin berkata, tolong jangan bikin gua malu, kenapa di depan Allah? Masa gua punya anak berani banget sama Allah ninggalin sholat? Kalau kita udah punya anak rada gede kan udah gak bisa digalakin. Saya lakukan pendekatan itu kepada anak saya yang kedua. Saya bilang, bang, jangan bikin malu abe sama mama ya depan Allah kalau ninggalin sholat. Lah gua malu jadi orang tua. Punya anak kebangetan berani sama Sang Pencipta, biar punya kesian sama orang tua. Gak bisa digalakin lagi kalau udah gede. Kalau masih 10 tahun bisa kita gebuk. Kalau udah umur 15 tahun, 20 tahun, lah larinya kencengan dia, nggak kuat moyok. Bang Haji Fadoli biar kata gagal banget dulu masih muda, sekarang mah diajak lari kagak kuat dia. Apalagi kalau asam sama urat lagi datang.
ngurut dan bilangin titip, jangan pernah kau bikin malu ayah ibumu di hadapan Allah. Ternyata membesarkan anak yang sering kali berbuat durhaka kepada Allah. Itu berasa. Nah, li'alla yata'awwada tarkaha wa jafa'aha, supaya tidak terbiasa siapa anak tarkaha akan meninggalkan sholat, wa jafa'aha dan lalai dari sholat, wa tafriqu bainahum fil madaji'i dan memisahkan antara mereka dari tempat tidurnya, pada tempat tidurnya, terutama yang laki sama perempuan. Kalau udah umur 10 tahun jangan barengan, pisahin. Mudah-mudahan yang punya anak 7 punya kamar 7, yang punya anak 8 kamarnya 8, 9 dah sama bapaknya pasti di ruang tamu ya. Anak doang pada punya kamar, anak satu sama bapaknya di ruang tamu, dapur. Nah, yang keenam, ihtimamul abai bita'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdibihim. Ya Allah, ini dia nih, perhatiannya orang tua bita'dibi abnaihim, dengan mendidik anak-anak mereka, wa ta'limihim dan mengajarkan mereka, wa tahdibihim dan membimbing mereka. Faqad qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingatin, anak itu adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Semua sepakat, bila engkau memiliki anak, dia tidak bisa dinilai dengan nominal apapun. Makanya orang tua akan rela jual apa saja pada saat anaknya sakit, pada anaknya sedang butuh bantuan, dia lakuin. Kenapa? Itu Ustaz yang kita punya harapan, anak-anak kita. Kenapa? Dia yang akan meneruskan perjuangan kita, dia yang akan doain kita, dia yang akan nambahin amal kita, dia yang kemudian mengangkat derajat kita. Maka dipesan oleh Allah di dalam Al-Quran buat para orang tua, kau tidak boleh merasa cukup ketika memenuhi segala kebutuhan mereka di dunia atau meninggalkan waris yang banyak. Nggak cukup. Perintah mulia dari Allah buat kita, jagain kita punya anak, jagain kita punya istri, jagain kita punya keluarga dari panasnya api neraka, jagain. Bukan cuma jagain mereka supaya nggak susah di dunia, tapi jagain mereka supaya tidak menjadi bahan bakar api neraka. Karena mereka tergantung dengan pendidikan daripada kedua orang tuanya. Al-bi'ah as-shalihah, lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Dia adalah harta kekayaan yang harus kita jaga, bukan cuma di dunia. Pastikan mereka terselamatkan dari siksa api neraka, karena itu pesan mulia dari Sang Pencipta. Wahadibuhum, bimbing mereka, jangan pernah merasa lelah dalam membimbing mereka, karena itu amanah dari Allah. Wa qala al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata Imam Hasan al-Basri, semoga ridha Allah kepadanya, muruhum bi ta'atillah wa 'allimuhum al-khaira, perintahkan mereka anak-anakmu bi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Sesibuk apapun jangan pernah ninggalin sholat ya Neng. Jangan. Lu kalau udah nggak ditolongin sama Allah, ntar minta tolong sama siapa? Biar bapak lu kuat, biar bapak lu kaya, biar bapak lu punya segala, tapi kalau Allah udah marah, ribet. Nggak bisa apa-apa bapak lu, ingetin. Yang pertama kali dihisab nanti adalah urusan sholat. Kalau diperintahkan mau jalani, muruhum bi ta'atillah, perintahkan mereka. Jangan malah dibiarkan atau malah dicontohkan yang buruk. Wa'allimuhum al-khaira, dan ajarkan mereka akan kebaikan. Kita ngerasain betul tuh orang tua kita kadang-kadang suka, nih lu anterin ke sono ke rumah nyak lu. Kalau lebih tua dari bapaknya kan sebenarnya dulu nyaknya, manggilnya nyak juga kita. Nyak lu gitu. Bukan nyak lu, tapi nyak lu itu waktu ada komanya. Lalu disuruh anterin lo ke nyaji.
Saya berpikir bagaimana kemudian mereka sedang mengamalkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Praktek, ngajar langsung praktek. Lu anterin lo. Bukannya kemudian pengen nyuruh anaknya mulu biar dia tahu, nih bapak lu perhatian sama saudara perempuannya. Saya kalau buat saudara-saudara saya perempuan, saya suruh anak saya. Semuanya saya suruh ganti. Kenapa? Lu punya saudara kayak begini kudunya sama saudara. Apalagi saudara perempuan, ingetin bahwa kita punya 4 tanggung jawab. Ingetin 4 wanita tanggung jawab kita. Ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita. Ingetin, jangan mentang-mentang udah kawin kemudian punya saudara perempuan kagak diopenin. Ingetin, tolongin kalau dia lagi dalam keadaan susah. Dia girang punya saudara laki. Nggak taunya nggak ada manfaatnya. Dia sibuk aja sama bininya. Jangan. Angguran sama bini kalau cerai bisa putus. Kalau sama saudara perempuan kagak ada putusnya. Iya kan? Maka jangan cuma sibuk dengan urusanmu, apa yang kau punya, apa yang bisa kau berikan untuk melukis senyuman di wajah saudara perempuanmu. Kadang bini aja. Mending kalau bini cakep-cakep banget biasa. Gue sewok aja. Ditebelatin banget gitu kan. Ngerti ya? Bang jadi ditebelatin kan ya? Tebelatin itu kalau bahasa Indonesia memprioritaskan. Iya, diprioritaskan, ditebelatin. Lu tebelat apaan sih gitu? Sama ya bahasa dia sama kan? Kita kan tetangga kampung. Sama. Darah saya kan gini, rotrate. Ya, tetangga. Sekarang jadi apa TV itu. Ya Rabb ya Rabb. Wa'allimuhumul khaira. Wa fi Tarikhul Bukhari marfu'an, dan itu ada dalam kitab Tarikh Bukhari marfu'an. Dia ini hadisnya marfu', manahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Tidaklah memberikan siapa walidun seorang ayah waladahu akan anaknya, ini boleh laki boleh perempuan, afdala lebih utama min adabin hasanin dari akhlak yang cakep. Jadi bukan cuma diwarisin harta, warisin juga akhlak yang cakep. Wa an Jabir bin Sumrah, dan dari Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu marfu'an, sama hadisnya marfu'. La ayyu addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min ayyata saddaqa bisahi. Sungguh bahwa mendidik siapa ar-rajul, seorang laki-laki, seorang ayah maksudnya, waladahu akan anaknya, itu khairun lebih baik bagi dia min ayyata saddaqa bisahin, daripada dia bersedekah 1 sok. Artinya pemberian materi, kalau ada pilihan meninggalkan warisan atau mendidik anak mempunyai akhlak yang baik, maka mendidik anak dengan akhlak yang baik itu lebih mulia, karena dia kekayaannya nggak bakal habis. Tapi kalau kau tinggalkan warisan saja tanpa punya akhlak, tanpa punya ilmu, tanpa dia taat kepada Allah, pada waktunya akan habis. Berapa sih yang ente tinggalin warisan kepada anak ente? Hitung sebanyak-banyaknya. Bayangkan dengan harta kekayaan korun, kalau Allah udah murka, ditenggelamin sama orang-orangnya. Jadi kan ada orang yang mikirin cuman meninggalkan warisan, dia punya rumah cakep, tapi jangan pernah tinggalkan mendidik mereka mempunyai akhlak yang baik, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap semesta. Jadi itu yang akan membuat dia menjadi hidup terus bahagia. Wayang bagi, nah ini masuk ke Bang Afur. Dan siapapun yang punya anak perempuan, saya punya anak perempuan 1. Bang Jabut itu punya anak perempuan kayak 6 ya, 5 atau 4. Udah masuk surga melenggang. Kalau ngurusinnya rapi, punya anak 2 rapi kok. Karena ujiannya lebih berat. Kalau anak perempuan emang saya punya ada termasuk saya. Kalau istri yang cemberut kita biasa aja, istri minta ini kita biasa aja. Tapi kalau anak perempuan yang minta, kita nyerah. Yaudah lu mau nyaman. Bayangin
Bang Abdul pengorbanannya bininya perempuan, anaknya perempuan, berlima, dia sendiri di rumah itu menanggung 5 wanita. Kayak apa makom beliau? Istimewa banget, ciri-ciri wali. Iya emang begitu, emang yang ujiannya berat. Ini enggak diajarin. Wayang bagi lil wali, dan seyogianya bagi seorang bapak ayatania bibnati, bahwa dia memperhatikan kepada anak perempuannya, kama ya'taniya bibnihi, sebagaimana dia memperhatikan kepada anak lelakinya, fayurabbiyaha 'alal kamali wal waqari, kemudian mendidik siapa, mengajarkan siapa ayahnya akan anak perempuannya 'alal kamali wal waqari, atas kesempurnaan dan berwibawa, wa yukammilaha, dan menyempurnakan, ini atafnya ke an ya'taniya, wa yukammilaha, dan menyempurnakan siapa seorang ayah akan anak perempuannya bil adabi wal hayai, dengan adab, etika dan haya, sifat malu. Jadi ajarin malu, jangan keluar sembarangan. Emang lu cakep, kalau lu berdiam lu cakep, tapi malu tutup rapat. Kalau ditutup rapat, auratnya ditutup rapat, maka engkau akan menjaga dirimu dari cemooh orang. Wa yamna'aha minat tahadduki, nanti dia dimasuk di sini. Wa yamna'aha, dan mencegah siapa seorang ayah akan anak perempuannya minat tahadduki, daripada menyobek, artinya dia membuka auratnya atau berbuat yang tidak baik. Itu kalau la tahtiki sitro anna, ya alima sirri minna la tahtiki sitro anna wa afina wa kullana haitsu kunna. Itu kan doa kita, ya alima sirri minna la tahtiki sitro anna, jangan kau buka, jangan kau sobek, jangan kau hancurkan rahasia kami, minta ditutupi. Makanya ada bedanya al-ghafur dengan al-afu. Kenapa di malam Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, itu kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma innaka anta afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa bedanya al-afu dengan al-ghafur? Kalau al-ghafur ente termaafkan, Allahumma ighfir lana, termaafkan, tapi catatannya kagak hilang. Dia cuma ditutupin, dimaafkan. Makanya ada istilah, saya memaafkan Ustaz, tapi saya tidak melupakan. Itu al-ghafur. Tapi kalau al-afu, dia dosanya dimaafin, catatannya dihilangin. Jadi nanti di catatan buku kita itu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan kalau Allah memberikan ampunan kepada kita. Allahumma innaka anta afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu diantara yang saya tidak pernah tinggalin. Jadi kalau cuma dihapus doang, kita girang tetap diambil. Tapi ada pilihan, kau bukan hanya dimaafkan, tapi dihapuskan kau punya catatan keburukan. Dihapusin. Kayak Bang Haji Fadol ini pulang haji, jadi kertas bersih, kayak bayi nggak bisa dibohongin. Kalau mereka haji mabrur, wukuf di Padang Arafah, badannya ada di tanah Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, saat tergelincir matahari waktunya wukuf. Apalagi si dia minta ampun, dia diem aja dosanya diampunin. Itu dahsyatnya orang berhaji. Itu dahsyatnya orang berhaji. Nol deh. Tapi kadang-kadang begitu pindah ke Muzdalifah, ke Mina, bikin catatan-catatan baru lagi itu kesalahan. Makanya nggak boleh rofah, nggak boleh kusut, nggak boleh tidak. Makanya kalau pulang dari haji, kita dianjurkan oleh Imam Ghazali peluk badannya peluk. Makanya kemarin saya baru ketemu, saya peluk. Ini kemarin ketemu sama ini saudaranya, kira-kira kemarin emang kangen banget ini, nanyain mulu, kelihatan betul memang. Kalau lagi ada kayaknya pemusuhan gitu kan, dan kata-kataan. Tapi giliran kagak ada, cuma dia kagak netes air mata mah. Kangennya. Bisa begitu. Ya, saya cakepin gitu. Ya begitu, sesuatu yang nggak ada tuh akan kebayang terus. Ini bagaimana dia sehat, kagak di sana. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa berhaji, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa wukuf di Padang Arafah.
wa tabarruji, dan dari dandan yang berlebihan. Anak-anak kita kalau keluar perempuan, lu dandan, tapi jangan sampai berlebihan. Itu mak nggak apa-apa. Dia merada repot ngomong dikit galakan dia. Gue bukan dia kagak ngomong, gue jaga apa? Menjaga keselamatan badan gue jangan sampai orang dandan sampai 2 jam kadang-kadang mau kondangan. 1 jam 2 jam. Bulu mata ditipu-tipu orang tuh, ditipu-tipu di pasar bulu mata. Itu mau bilang ya Allah lu bohong, bulu mata lu emang udah begitu udah apa? Didandanin. Itu mau ngomong beresiko. Tetap waduh, udah kagak beliin, pakai ngomel lagi ya salah dia cuma di kanan. Udah pakai dah semuanya di jidat lu pasang tuh bulu mata. Udah aja. Kalau dia udah rada susah nih, lu kan anak gua, jangan dandan ke bawah medok. Lu begitu aja pakai bedak kalas-kalas aja udah cakep, orang masih muda. Kalau malu pantes dandannya lama. Orang udah rada tua, pipinya yang mana dibendol. Kudu dipoles. Kalau lu jangan, lu jangan. Nah ini maksudnya adalah wa yamna'aha minat tahattuki wa tabarruji. Jangan malah disuruh dandan yang menor, pakaian yang tidak pantas. Wa ya'muruha bisolati, dan memerintahkan siapa ayah hak akan anak perempuannya bisolati, sholat, laksanakan sholat, wasyami, puasa, wasidki, dan jujur, wal afafi, dan dia menjaga kehormatan. Jangan kehormatan gampang neng jadi anak perempuan. Ikan malah dianggap murahan. Coba Pak, ada istilah maaf ya, enggak nyaman di telinga. Ada istilah yang begitu marah, istilah cabe-cabean. Itu buat siapa coba? Buat anak-anak ABG yang bapak emaknya kelewat ngelepas mereka, sehingga anaknya dihina dengan kata-kata itu. Dihina. Bertiga naik motor tumpukan, ente kagak jadi sedih punya hati. Tuh anak perempuan ente dikatain. Ustaz mereka aja ngusir, ente-nya kebangetan ngelepasin. Sayang, kesian tuh anak perempuan juga. Wal ya'lam, dan hendaklah mengetahui siapa seorang ayah, bi anna syarafahu, dengan bahwasanya kemuliaan seorang ayah itu maqudun bi syarafiha, itu terikat tergantung dengan kemuliaan anak perempuannya. Bapaknya sangat terkait. Anak perempuannya, anaknya siapa itu? Anaknya si Fulan. Wah, pantesan ya. Bapaknya dia emang dilepasin aja. Begitupun kalimat positif, itu anak siapa sih? Akhlaknya cakep banget. Bapaknya ini nggak nyangka ya, bapaknya biasa-biasa aja, tapi ngajarin anaknya bener. Kan ada yang begitu Pak. Bapaknya biasa-biasa aja, tapi anaknya sopan. Pasti disebut. Bapaknya pasti bawa-bawa. Oh pantes bapaknya begitu. Artinya kemuliaan seorang ayah itu terikat, terkait dengan kemuliaan dari anak perempuannya. Bayangin Pak, kalau sampai ada anak perempuan yang dia jadi istri yang soleha, itu kan kalau dia jadi istri soleha, dosa emak bapaknya kehapus Pak. Sebab didikan dari emak bapak itu. Tapi kalau tuh anak jadi istri ngelawan mulu sama lakinya, boleh jadi ada campur tangan orang tuanya yang ngedidiknya kagak tapi ganteng, kagak tapi rapi. Jangan ya begitu ijab kabul neng, babak udah pisah tuh, tanggung jawabnya putus, tanggung jawabnya pindah ke suami lu. Hormati dia ya. Selagi dia memerintahkan kepada ketaatan tidak keluar dari syariat, turutin neng, turutin. Babak redo. Kalau dia nyuruh yang kagak benar tuh baru jangan turutin. Lu pulang ke rumah. Benar. Nih justru malah ngajarin yang kagak-kagak. Ada istilah yang namanya, mungkin kalau Bang Haji aku tidak terlalu paham ini sambil karena ini rada tinggi bahasa. Karena ini terlepas dari istilah jual beli kaca, terlepas gitu. Kalau ada kemudian orang tua yang mendidik anaknya hedonisme. Apa
tuh hedonisme kalau bahasa apa poya-poya bersenang-senang. Realistik. Oh iya, apa? Realistik. Materialistik. Nah itu dia. Mahfud, saya juga nanya sama dia juga Mahfud. Karena bertemunya dia sama orang-orang pada sekolah, kita kan orang biasa. Iya, materialistik. Iya, pokoknya poya-poya soal hedonisme. Saya dulu dapat pelajaran itu waktu di semester 5, masalah dulu kelamaan lupa. Wa sum'atahu bi sum'atiha, dan populernya terkenalnya seorang bapak itu berkaitan dengan terkenalnya seorang populer. Sum'ah itu kan didengar, artinya berarti dia viral, terdengar. Itu tergantung dengan anak perempuannya juga. Fal yakhtar laha zawjan sholihan. Nah nih, saya bilang tugas penghapus banyak. Kalau saya cuma sekali karena punya anak perempuan atuh. Fal yakhtar, maka hendaklah memilih siapa seorang ayah. Inti yang berperan laha untuk anak perempuanmu zawjan sholihan, suami yang soleh. Jadi ini perintahnya kepada bapaknya, jangan dilepasin ke anak. Ustaz, dia boleh cari, dia boleh demen, dia boleh deket waktu di kampus, waktu di tempat kerjaan. Jangan begitu jadi bapak. Liatin dulu pantas apa kagak sama anak ente. Nah di sini diberikan detail orang tuanya, bapaknya yang kudu milihin. Fal yakhtar laha zawjan sholihan. Apa dianya aja Ustaz. Ente intervensi. Nah ini tidak soleh. Ayahmu seorang laki-laki. Nah ayah kenal betul dengan karakter laki-laki yang dia ada di depanmu yang akan menjadi suamimu. Kita kan punya naluri karena kita laki-laki. Di muka kayaknya mukanya bakalan suka nyakitin orang nih. KDRT nih. Suka bohong nih. Kita punya firasat, kita punya feeling kalau sama-sama laki. Makanya bapaknya yang disuruh. Giliran mau punya mantu perempuan, emaknya yang punya feeling. Gimana menurut lu cocok apa kagak? Karena dia tahu betul bagaimana mengasihi anaknya. Tapi kalau buat anak perempuan, ingetin yang punya anak perempuan, jangan biarkan mereka memilih dengan sendirinya. Kau harus terlibat, karena engkau lebih tahu bagaimana karakter seorang laki-laki. Di depannya begitu baik banget. Gak cukup tuh berita tentang seorang perempuan yang di Bandung. Tuh lihat tuh, kita cukup sedih, tapi itu kan akibat. Akibat dari siapa? Kau punya orang tua, dia punya orang tua. Kebangetan memberikan kebebasan. Kalau sampai 3 tahun kagak ketemu tuh anak, padahal otak-otak di situ. Cuma jangan sampai itu terjadi pada anak perempuan kita. Apalagi kalau udah jadi istrinya. Aduh, sebab bingung kita. Kita mau masuk itu wilayah dia, keluarganya. Kita cuma bisa ngerasain aja. Ente sih jadi orang tua kagak ngambil peran aktif untuk mensterilisasi bagaimana itu hubungan mereka. Rapi apa kagak? Kan ente tuaan, lebih banyak pengalaman, lebih tahu. Tar aja giliran anaknya dapat susah, dapat penderitaan, baru jadi maaf. Itu yang namanya di Al-Quran diceritakan Nabi Syuaib sampai ngerayu Musa supaya menikahi 2 putrinya. Bapaknya ya, Syekh Madian itu di Al-Quran ceritain, nih anak saya dua-duanya deh. Karena dulu masih boleh menikahi saudara kandung, istri yang bersaudara kandung. Tuh lihat, pora-pora, kagak dibajol-bajolin anaknya. Udah umur ada banyak, bisa nyari ada demenan apa kagak. Kalau ada demenan bawa kemari biar bapak lihat. Kalau kagak ada ntar bapak cariin, tolongin anak kita. Iya dong, dicariin aja. Saya punya anak perempuan mau 1 mau. Itu udah ngomong dari dia masih sanawiyah, dia ngomong. Nanti kalau bisa punya suami pengen nyari sendiri apa pengen nyariin? Namanya kan bisa. Saya manggilnya empok pengennya dicariin aja mami. Dari kecil kita aja ngomong.
Saking kita di luar kita berdoa banyak, saking kita menganggap bahwa ini mutiara, di dalam hati kita nih laksana mutiara anak perempuan kita. Kita nggak cukup cuma melihat, udah yang penting lu demen, sama-sama demen, nggak cukup. Kalau anak perempuan dia akan dikendalikan oleh suaminya. Kalau anak laki tuh emang dia yang ngatur. Jadi memang kita harus mempunyai perhatian khusus. Ini diajarkan oleh Abu ya dalam kitab ini. Wal yu'ajjil bizawajiha, dan hendaklah menyegerakan siapa ayahnya bizawajiha dengan pernikahan anak perempuannya. Mata wajada kufa'an laha, kapan saja mendapati siapa ayahnya kufa'an akan seorang lelaki yang satu kufu laha bagi anak perempuannya. Kalau emang ada satu kufu dalam pengertian dari keluarga baik-baik, pendidikannya baik, satu kufu. Bukan berarti satu kufu harus dia punya harta sama harta kita, enggak, bukan itu, bukan. Nah, kita lanjutkan. Jadi harus tugasnya orang tua untuk menjadikan anaknya disegerakan, anak perempuannya disegerakan dinikahi. Tanyain, banyolin kalau bahasa orang Betawi dulu. Kalau anak perempuan kan ada malu. Kalau anak laki sih banyak cara nih. Kalau orang tua dulu suka cerita, anak laki dulu kalau mau minta dikawinin itu punya akal. Orang Betawi dulu nih. Nanti diceritain sama Nyai Ane, dia kalau hujan, dia main hujan-hujanan di depan rumah telanjang. Kan marah bapaknya. Lu mandi main hujan-hujanan pakai telanjang, kagak ada tahu malunya, udah gede. Lah bapak, kalau saya tahu, kalau bapak tahu saya udah gede, kawinin apa babi? Jadi cuman pengen minta dikawinin pakai begitu. Itu orang tua dulu bercandaannya begitu. Dia mandi di panjaran di depan rumah itu, dia telanjang. Nah kalau bapak tahu saya udah gede lah kawinin apa? Habis dia mau kawin sendiri dia kan punya duit. Tapi saya punya teman Ustaz Mansur. Ini cerita Kiai. Ini cerita. Aneh dulu waktu minta kawin sama bapak aneh ngomong, Mbak, kawinin saya apa Pak? Orang Betawi itu nggak Bekasi. Lu mau kawin? Iya Pak. Terus lu punya duit? Belum. Kong dengerin. Belum punya duit mah jangan pengen kawin. Kudunya bapak lu nih kawin. Bapak lu yang punya duit dia. Lah jadi bapak lagi yang kawin kan? Itu benar kata tuh. Akhirnya dia nabung, dia kerja nabung. Dalam rangka yang mengajarkan. Tapi warisannya banyak banget. Orang kaya banget. Cuma mau ngajarin dia jangan mental tempe. Ya, tapi kalau cukup juga buat nikah sekedar itu. Wal yu'ajjil bi zawajiha mata wajada kufan lah. Ya, mudah-mudahan anak-anak perempuan kita semuanya dapat jodoh suami yang soleh, orang baik yang jadi imam mereka dunia akhirat. Saya kalau ingat anak perempuan saya pokoknya mau nangis aja. Karena lelaki pertama yang mencintai anak perempuan kita itu adalah kita bukan. Yang dia rasakan kasih sayang dari seorang laki-laki pertama kali bapaknya. Padahal dia pada saat umur 20 tahun, makanya kalau anak perempuan kudu ada sayang. Karena kita cuma sebentaran doang. Kalau dia umur 25 tahun atau 23 tahun menikah, udah pindah tanggung jawab. Kalau punya anak laki kan sampai kapan aja emang tidak terhalang, surganya dibuat bapak kaki emaknya. Mudah-mudahan ya Allah, dengan kemuliaan majelis ini ya Allah, Kau berikan jodoh terkhusus buat anak-anak perempuan kami. Lelaki soleh yang menjadi imam mereka dunia akhirat. Ya Allah. Saya kata pernah ninggalin doa. Kalau buat anak, terkhusus kalau giliran anak perempuan. Anak pertama saya laki, 2 laki, 3 perempuan. Sapi ya, tobat. Wah itu udah mau keluar hebat. Kebayang. Bagaimana mereka harus menghadapi rumah tangga ini, berpisah dengan orang tuanya, ngikutin lakinya. Kalau yang diikutin orangnya taat kepada Allah kan aman. Wal yuyassir mahraha biqadril mustata', dan hendaklah menjadikan ringan siapa ayahnya mahroha akan mahar
melamar anak perempuannya biqadril mustata, dengan kadar yang bisa dimampu atau dilakukan, dia mampu. Jadi jangan mempersulit. Kan kita dengar tuh ada artis yang bapaknya kalau bilang berkali-kali bangga betul kalau mau nikahin dia harus ngasih 5 miliar buat bapaknya. Itu kan ada tuh, ya kan? Dah pulang kalau yang begitu mah 5 miliar dapat 5 kita. Lagi tekor. Itu tapi kebangetan memanfaatkan itu. Wal yabhas an dini zawjiha. Nih dia nih, khatibiha wa khuluqihi. Ingetin. Dan hendaklah mencari, memperhatikan, meneliti siapa seorang ayah an dini zawjiha, dari agama suami anaknya. Artinya khatibiha, pada saat dia melamarnya diteliti dulu, dia orang benar apa kagak. Kan baju koko gampang, dia giliran ketemu kita pakai baju koko, pakai peci putih, pakai mobil, nggak taunya mobilnya rental. Boleh, cakep nih orangnya cakep, nggak taunya dia mau ngakalin anak kita. Banyak orang yang tertipu dengan casingnya. Maka di sini disebut waliyabah andi di zawjiha. Teliti. Lihat bagaimana pendidikannya. Dulu belajar sama siapa? Gurunya siapa? Jangan sampai kemudian anak kita jadi sesat gara-gara dia punya calon suami yang gurunya kagak jelas. Bingung dah kita. Karena ada Pak, banyak betul anak yang kemudian begitu dia lepas anak perempuannya, ternyata suaminya nggak punya riwayat yang jelas. Waduh, nyesel belakangan. Tapi kan dia udah jadi bini dari orang itu. Ada susah. Apalagi itu perempuannya, anak perempuan kita udah banyak berkorban, udah punya anak. Dia pasti berpikir panjang. Laki-laki yang begitu tuh laki-laki yang perlu diwaspadai. Makanya kita minta, yang tahu cuma Allah. Makanya kita minta perlindungan betul kepada Allah. Wa khuluqihi, dan akhlaknya itu calon suami anak perempuannya. Lihat bagaimana sama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya udah ngelawan kasar, jangan pernah diambil jadi mantu. Pasti jahat sama siapapun. Ingetin, pasti jahat. Dan anak kita, anak perempuan kita akan jadi kelinci percobaannya dia lagi. Kalau dia udah melawan orang tuanya, nggak mungkin dia punya akhlak cakep. Nggak mungkin. Ingetin, siapapun yang tidak peduli kepada kedua orang tuanya nggak pantas untuk dijadikan menantu lelaki kita. Kesian anak perempuan kita, kesian. Dia tidak akan pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau emak bapaknya dijadikan kebaikan-kebaikan yang dia terus berikan kepada orang tuanya, itu dia tahu terima kasih, dia tahu untuk berbuat baik. Qabla ayyabhatha an murattabihi wa amlaki, sebelum bahwa meneliti, mencari tahu siapa ayahnya itu perempuan, daripada kedudukannya dan hartanya, miliknya, artinya kekayaannya. Cuma belakangan. Kalau udah cakep agamanya, cakep akhlaknya, maka kendati pun dia punya kedudukan biasa-biasa aja, pastilah anakmu akan diajak dalam kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau cuma berdasarkan kedudukannya dengan harta kekayaannya, bersiaplah satu waktu anak perempuanmu akan jadi keset untuk kakinya. Ingatin, kan biasanya sangat sombong orang kayak begitu. Gua udah beli, bahasanya begitu. Tidak semua, tetapi potensi itu sangat terjadi bila dia minim agamanya. Nabi yang menyampaikan itu. Kalau dia sudah tidak peduli dengan agamanya, kendati pun dia kaya, kau sedang memberikan anak perempuanmu ke dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Allahumma salli. Semoga Allah selamatkan kita, anak keturunan kita. Lemah, anak perempuan itu lemah. Kalau dia nggak dipegang dengan, nggak ketemu dengan imam yang dia takut taat kepada Allah, dan berat. Jadi ada serius.
Rada serius kalau buat anak perempuan. Kalau anak laki sih rada gampang kita ngajarinnya. Ini kan kalau misalnya jatuhnya di mantu, kita serba salah. Dan itu kejadian banyak, Pak. Di sekitar kita banyak. Di mana mereka yang punya anak perempuan disayat-sayat hatinya setiap saat melihat anak perempuannya dalam keadaan sedih. Ya, kagak nongol-nongol nih anak perempuannya. Biasanya dia nongol. Sebulan sekali dia ada. Ini kagak kedengeran, kagak kelihatan batang hidungnya. Tuh udah cemburu hati tuh. Jangan-jangan dia lagi susah di rumah tangga. Aduh, kita ngebayangin aja nggak sanggup. Ya, makanya buat mereka yang peduli sama anak perempuannya, kita pun jalan ini. Ini buat yang punya anak perempuan. Ada serius, ada serius. Fadzalika da'bur rasyidin. Maka bermula yang demikian itu adalah kebiasaannya orang-orang yang lurus, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang dia apik dalam agamanya. Wasiratus salafis sholihin, dan perjalanan salafus sholih. Orang-orang soleh begitu, dia sayang sama anak perempuannya, dijagain, nggak diumbar, karena biar bagaimanapun kita punya tugas untuk mencarikan mereka jodoh yang soleh. Fal yakhtar laha zaujan solihan. Jangan diantepin. Jangan juga jadi orang tua yang kebangetan kepedean. Biarin aja. Udah umur 25 tahun tuh. Biarin aja, ntar gak ketemu jodohnya. Jangan begitu. Kan banyak orang-orang tua kita yang dulu mencontohkan. Kalau buat anak perempuan memang ada berpikir ekstra. Kalau laki mah dia kayak sertifikat tanah, tambah tua tambah mahal. Sertifikat tanah lagi benar. Tapi kalau perempuan ya ikhwan, kita pasti akan memilih mereka yang masih muda. Jadi berdoanya ada serius, riadohnya ada serius. Maupun udah mulai pegang jidat tuh sobat ditanya. Ya iya kan emang ya. Jadi kalau dipikir gini rada ngeri juga ya. Emang harus terlibat. Jangan di mana dia di toko kaca. Matanya lagi wirid. Ada orang di kaca dia lagi berdoa. Emang perlu begitu kawal. Doa kita ampuh buat anak, buat anak. Doa orang tua tuh ampuh buat anak. Apalagi doa emak ampuh banget, doain biar dapat jodoh yang soleh. Orang yang baik, yang taat kepada Allah. Biar kita melepasnya enak tuh. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Kenapa kemudian seorang ayah pasti nangis kalau nikahin anaknya? Gak tahu majikannya nangis kok kagak? Nangis kan? Nangis tuh kenapa? Karena kebayang ada kebahagiaan, tapi campur aduk, ada question mark, ada tanda tanya. Kalau mau dilengkapin tuh kalimat ada big question mark. Ada tanda tanya besar. Ngeri kan bahasa Inggrisnya kan? Ngeri kan bahasa Inggrisnya. Jangan sembarangan kok mau Ustaz di Al-Mujahidin. Ada tanda tanya besar. Nih bakalan sayang gak sih sama anak gue nih? Majikannya kita ngomong begitu jadi nangis tuh. Kebayang pada saat kita nyerahin. Emang udah nyerahin. Aku nikahkan putriku denganmu, atau aku nikahkan engkau dengan putriku. Mau pilihan yang mana aja lah, terserah, jangan ribet, yang penting tujuan itu. Dia malah setelah itu dia bilang qabil tuh selesai. Dia udah ngikutin lakinya. Makanya saya kalau lagi nasihat perkawinan tuh pengorbanan seorang istri luar biasa. Dia harus berpisah dengan bapaknya, dia harus berpisah dengan emaknya, dia harus berpisah dengan saudara-saudaranya. Dia ikutin lakinya, dia ikutin kemana aja dia ikutin. Bahkan dia ngontrak diikutin, pindah kemari ngontrak, pindah kemari diikutin. Tuh perempuan, lihat pengorbanannya. Dan jangan sampai itu terjadi pada anak perempuan kita yang kemudian mereka saat sudah ngikutin kayak begitu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Biarin kita nangis bareng-bareng. Bukan aku juga sedih. Ya karena kebayang.
Izinnya aja itu udah nangis. Waktu izinnya ya? Iya, waktu izinnya maafin saya redo dengan ini calon pilihan saya, gitu kan ya? Iya udah nangis. Saya juga melihat yang begitu nangis juga, bukan nikah ini. Melihat anak perempuan ngomong gitu nangis juga saya. Cuman saya nangisnya ngapa dia nggak minta ikhlas buat saya gitu. Artinya saya jadi nganter lakinya dia. Beda urusan. Ya emang jatuhnya cuma di ngarep doang Ustaz Mansur. Jangan sampai romannya takut bener gitu. Ya segini juga ngetek sih ngomong begini. Tapi ya memang itu kebahagiaan buat anak kita. Tapi kan perjuangan baru, dia ketemu 24 jam atap dengan lelaki yang dia pasti tidak pernah punya cinta seperti ayahnya mencintainya. Nggak pernah sama. Dia punya suami katanya sayang banget tuh sama dia, tapi tidak pernah mengalahkan sayangnya seorang ayah pada anak perempuannya. Tapi dia harus taat sama suaminya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Karena memang ini kajian yang akan mengingatkan kita, menyadarkan kita. Jangan cuma katanya dong cinta mana, tapi harus diikuti dengan perbuatan. Maaf kita semuanya yang punya anak perempuan sampai di biar makam para wali minta, dia sampai lupa minta buat dirinya itu orang tua. Ya Bang Balul pada saat di Arafah pasti doain anaknya, doain anak. Tapi jemaah didoain juga kan? Didoain. Memang mereka istimewa, anak-anak kita istimewa. Di hati kita mereka bertahta. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umur awladina, sahil umur awladina wa dhurriyyatina wa hassil maqasidahum. Ya Rabbana warfa' darajatihim warfa' darajatihim. Ya Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah muliakan, bahagiakan anak-anak kami dunia akhirat. Ya Rabb, malam ini kami meminta rada berbeda ya Rabb. Kami meminta hadirkan buat putri-putri kami, anak perempuan kami, jodohnya, suaminya, calon suaminya yang soleh, yang takut kepadamu ya Allah, yang rajin beribadah, yang menjadi imam di dunia ini dan di akhirat nanti buat anak-anak perempuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.